Rasulullah dan Nabi ya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Begitu bapak-bapak dan para hadirin sekalian, Bapak Aditya, Ketua apa sebutannya, Ketua Asismu, Wakil Ketua Asismu Jawa Timur, dan bapak-bapak yang dari Malang, dari Nusa Surabaya dan sebagainya. Kita ini adalah orang yang sudah tekan kontrak untuk ikut membesarkan Muhammadiyah dari sisi lembaga keuangan. Kalau dulu saya itu ikut di pendidikan sudah cukup lama. Sekarang diajak di tablet, bapak-bapak dan kita semuanya itu berada di Asismu. Saya rasa Muhammadiyah ini sudah cukup terkenal ya. Eksis berkembang, bahkan banyak video bermunculan bahwa ketika susah untuk disalib dari banyak aspeknya Muhammadiyah. Jadi kapan hari ada yang viral itu menjadi konglomerat yang tidak tidak terasa, tapi ini jadi konglomerat besar dari Muhammadiyah. Mengapa bisa begitu? Nah, ini saya menemukan, nanti tolong bapak-bapak dan kita semuanya adik-adik ya, yang masih muda-muda itu ikut mendiskusikan kebenarannya. Menemukan apa? Menurut saya tumbuh kembangnya perserikatan termasuk di dalamnya Asismu yang relatif baru dibandingkan pendidikannya dan kesehatan. Itu memang faktornya karena dasarnya pada akidah tauhid. Karena ini jangan yang meramu, saya cuma menyampaikan saja. Dari mana kita bisa tahu? Ini bukan Asismu bahwa gerakan Muhammadiyah di pendidikan, di kesehatan, di sosial dan sebagainya. PKO zaman dulu ya. Sekarang ada lembaga sendiri yang Asismu. Pertama saya menemukan dasar di Muqaddimah ADART Muhammadiyah. Jadi kalau sudah pokok pikiran di ADART itu kan serius ya. Nah, itu dasarnya di Muhammadiyah. Apa ya? Di ADART Muqaddimahnya pokok pikiran yang pertama bahwa sesungguhnya ketuhanan adalah hak Allah semata-mata. Jadi kalau dibaca lengkap, sesungguhnya ketuhanan adalah hak Allah semata-mata. Bertuhan dan beribadah serta tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya ketentuan yang wajib ya bagi terutama manusia. Jadi kalau ketuhanan itu adalah hak Allah, itu maknanya tauhid. Karena Allah itu punya hak. Dalam pikiran kita itu ada hak Allah, ada hak manusia. Nah ini yang menyebabkan produktivitas manusia bekerja itu karena manusia punya kewajiban juga punya hak. Itu tauhid Pak ya. Saya ulangi di Muqaddimah ADART Muhammadiyah bahwa sesungguhnya ketuhanan adalah hak Allah semata-mata. Itu kalau pakai bahasa yang sederhana, adik-adik, itu ada haknya Allah. Kalau haknya Allah, kewajibannya siapa? Hak dan kewajiban. Kalau haknya Allah, kewajibannya manusia. Yang mewajibkan manusia orang begini ada muzakir, ada mustahik. Ya, muzakir itu kewajibannya apa? Mengeluarkan apa ya? Lalu mustahik haknya. Kalau kita boleh bicara membandingkan itu di situ. Jadi muzakir mengeluarkan itu pada sasaran yang mustahik. Karena kewajibannya muzakir berarti hanya mustahik. Nah dalam akidah tauhid
ada haknya Allah, haknya manusia. Bingung? Ini panas-panas juga apa enggak? Jadi kalau hanya Allah berarti kewajibannya manusia. Yang mewajibkan manusia Allah. Tuh. Nanti kita kembangkan dulu. Dibalik sekarang. Kalau haknya manusia, kewajibannya siapa? Haknya manusia. Itu hak dan kewajiban antara Allah dan manusia. Kalau haknya Allah, kewajibannya manusia. Yang mewajibkan manusia Allah. Ini apa namanya, pokok pikiran yang utama. Dan itu di kitab-kitab tauhid ini merupakan apa namanya, pintu masuk dari semua pikiran dan gerakan yang ada di tauhid. Ya. Jadi kalau haknya Allah, kewajibannya manusia. Yang mewajibkan manusia Allah. Sekarang dibalik, kalau haknya manusia, kewajibannya siapa? Manusia. Haknya manusia, Allah. Kewajibannya Allah. Jangan respon. Kewajibannya siapa? Allah. Yang mewajibkan Allah siapa? Allah sendiri. Nah itu. Cuma tadi saya tidak bilang yang bisa jawab karena si Adi yang nggak bilang gitu. Dari situlah kemudian di breakdown, diurai macam-macam. Jadi perserikatan kita dalam konteks sekarang ini yang kita bahas rasisme berkembang. Itu landasannya dan dasarnya ada di mukadimah tadi. Mukadimah ayat-ayat. Saya lanjut, nanti saya balik ke hak Allah dan hak manusia. Kemudian di buku PHI. PHI itu apa? Perkembangan hidup Islami Warga Muhammadiyah. Itu ada ketentuan, ada keterangan setiap warga Muhammadiyah wajib menjadikan iman dan tauhid sebagai landasan gerak dan perjuangan. Wajib menjadikan iman dan tauhid sebagai landasan gerak dan perjuangan. Saya akan menguraikan itu. Berikutnya di Sang Surya itu ada bait yang bunyinya gimana? Syahadat dua melingkar, warna yang hijau berseri. Jadi syahadat dua melingkar itu tauhid juga, ya, di situ. Tapi saya sering menyampaikan bahwa ya kalau syahadat dua melingkar ya jangan dipakai nyanyian, diurai, di breakdown apa maknanya. Nah diurai itu nanti ketemu bagaimana meningkatkan produktivitasnya lazismu itu ya dengan mengembangkan keyakinan tauhid. Nanti ketemu. Nah, wis. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Muhammadiyah kita ini berkembang sampai sekarang, merambah di mana-mana, termasuk dianggap satu kelompok umat Islam yang bisa mewakili pemikiran-pemikiran modern. Itu insya Allah dasarnya karena tauhid tadi. Yes. Berarti saya kalau ngaji di perserikatan, karena saya punya jadwal rutin di Babat, Lamongan. Ada Lamongan? Ada. Ya, itu saya sebutkan bahwa tauhid ini pikirannya banyak sekali. Ada misalkan dilawah dari dalil, itu aja dibahas standar. Ada fadilahnya. Ada al-khawf minasyirki, orang itu harus takut dari jangan sampai berbuat syirik dan sebagainya macam-macam. Ada mahabbatullah, mencintai Allah. Kemudian ada khawf, rasa takut sama Allah dan seterusnya. Saya pernah tanya sama Pak Profesor Syafiq Mulli. Kitab-kitab yang saya pelajari ini apa itu pikiran tauhid yang Muhammadiyah? Tidak. Tapi beberapa judul itu merupakan sejalan dengan kajiannya Muhammadiyah. Jadi nggak semuanya Pak. Ini kitab-kitab produk dari Arab Saudi yang saya kembangkan, yang saya urai.
Kalau saya boleh menyebut, ada Fathul Majid, ada Qaul Al-Qaulul Mufid, ada Firqatun Najiyah, ada Aqidatul Tauhid, ada Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad, ya. Ada apa namanya? Al-Firqatun Najiyah wa Taifah Al-Mansurah, ada Tawassul wa Wasilah, banyak. Nah, di situ. Saya balik ke awal tadi. Bahwa tauhid itu merealisasi haknya siapa tadi, Pak? Saya lagi, tauhid itu merealisasikan haknya siapa? Haknya Allah. Kalau haknya Allah tadi kewajibannya siapa? Manusia. Nah, sekarang saya tanya. Kalau begitu kewajibannya manusia itu apa? Yang itu merupakan haknya Allah. Berarti harus dikembalikan ke Allah. Jawabannya ibadah. Nah, lalu saya tarik ibadah. Apakah? Nah, ibadah betul. Saya tidak mendefinisikan ibadah ya. Cuma begini, apakah Allah itu bisa diibadahi oleh manusia dengan gerakan fisiknya? Jawabannya Allah. Apakah Allah itu bisa diibadahi oleh manusia dengan gerakan fisiknya? Jawabannya bisa. Berarti setiap ucapan, setiap gerakan manusia tidak boleh melangkah hal-hal yang muskro. Betul Bu? Harus bernilai apa? Ibadah. Dua. Nah, ini yang tugasnya nazisme. Iya Bu, serius. Apakah Allah bisa diibadahi dengan harta bendanya manusia? Nah, iya. Jadi dalam bentuk apa? Manusia itu mengibadahi Allah dengan harta bendanya. Nah, itu. Ketemu kan di situ. Landasannya di Muqaddimah tadi, lalu di PHI tadi, lalu di kitab-kitab yang saya sebutkan. Nanti tak tunjukkan hadisnya. Jadi Allah itu punya hak. Ketika manusia mengembalikan haknya Allah, totalitas itulah namanya ibadah. Tapi kalau haknya Allah itu tidak dikembalikan kepada Allah, maka berarti orang itu berbuat kesyirikan. Tadi saya tanya apakah Allah bisa diibadahi dengan harta bendanya? Jawabannya bisa. Tak pancing dengan pertanyaan yang saya pernah ditanya oleh murid saya 30 tahun yang lalu. Pertanyaan gini, Pak Nasi, orang satu tidak boleh kaya. Loh, ngapain kamu tanya gitu? Lah itu sudah kaya potong 2,5% zakat. Tidak sampai nisab, tidak sampai haul dianjurkan untuk sedekah, untuk infak. Berarti kan memangkas hartanya supaya tidak kaya sekaya-kayanya. Kalau jenengan jadi guru ditanya begitu, jawabnya kemana? Oh gitu. Ketika dibuatkan karena Allah itu kan ditumbuh menjadi 7. Ya. Jadi 7 tangke, setiap tangke itu nilai yang diperoleh. Tapi pertanyaannya murid saya tadi, umat tersebut tidak boleh kaya tak sekaya-kayanya, dipotong 2,5%, suruh infak, sedekah ini dan sebagainya. Jawabannya? harus saya. Harus saya. Harus saya. Biar bisa ibadah. Nah itu kan Ibu. Saya bilang dulu, Mas, logikamu terbalik. Umat Islam itu ya ada infak, ada sedekah, ada zakat, ada semuanya itu pakai duit itu tadi ya. Itu maksudnya satu, supaya orang Islam itu rajin cari duit. Betul Pak ya? Kalau tidak rajin cari duit, bisa nggak mengeluarkan infak sedekah zakat? Tidak bisa. Yang kedua, umat Islam itu kalau sudah punya harta benda, itu digunakan secara produktif, bukannya apa? Konsumtif. Jadi saya tanya itu, anggaran-anggaran yang tasarrufnya dari Nazis itu salah satunya bisa dipakai pemodalan, betul begitu ya? Terutama tadi disebutkan di Blitar gitu ya, untuk membuat kandang peternak-peternak. Dan mungkin bisa dikembangkan bahwa itu bisa kerjasama dengan yang lain, pihak-pihak yang lain yang bisa memberikan teknologinya, bisa memberikan ilmunya, bisa memberikan ininya. Jadi bukan hanya memberikan apa? Modal. Sehingga
di daerah-daerah itu yang punya potensi untuk berkembang ekonomi menurut karakternya daerah itu bisa tumbuh kembang dengan sebaik-baiknya. Tidak semata-mata ada pemuda, tapi ini pekerjaan kelihatannya rumit, kelihatannya berat, tapi kalau tidak dimulai tidak mungkin. Dulu kita bentuk majlis itu Pak ya, tidak mungkin, apa mungkin, tapi tidak berkembang. Jadi di dalam Islam itu ada infak, sedekah, zakat itu memang dikandung maksud satu supaya rajin cari apa? Duit. Uang. Nah itulah umat Islam itu harus gigi Pak, memang betul. Ya, makanya menurut saya ini bukan apa ngerasani ya Bu ya, bunuh ya. Tradisi bolak-balik makan di Muhammadiyah ada. Lahir ini kemudian makan, kan ada loh. Nanti turun tanah, anaknya baru berapa bulan makan lagi, kan begitu ya. Kalau walimah sih ada kesunahnya. Nanti terakhir mati itu, orang mati makan. Tapi duitnya malah jadi digunakan secara produktif dengan dasar tauhid tadi, jadinya apa? Gedung begini. Jadi tauhid yang Muhammadiyah jadi gedung ini. Tauhid yang Muhammadiyah itu dari pondok pesantren. Tauhid yang Muhammadiyah itu jadi tasawuf tadi, diberikan untuk produksi dan seterusnya. Maka berdasarkan akidah tauhid ini, haknya Allah itu hak untuk diibadahi, maka Allah bisa diibadahi dengan harta bendanya. Ini air segini harganya berapa ini? Sudah jual Pak? 1.500. Ini bisa dipakai mentauhidkan Allah? Caranya? Bisa dipakai ibadah Pak? Ini air segini? Bisa. Caranya? Jadi kasihkan orang di jalan setiap hari. Mas, monggo panas-panas. Dibalik Pak. Air segini bisa dipakai syirik kepada Allah? Caranya? Itu. Jadi orang Islam itu, nah, adik-adik sekalian dan bapak ibu, dengan prinsip bertauhid itu menggunakan potensinya untuk semuanya dipakai ibadah kepada Allah dalam banyak hal. Dan saya katakan dipakai ibadah apa? Allah itu bisa diibadahi dengan gerakan fisiknya. Nah, kalau di fikih ada makna yang belum makna. Yang kedua tadi saya katakan bahwa Allah itu bisa diibadahi dengan apa? Harta bendanya. Dan yang ketiga saya rasa Allah itu bisa diibadahi dengan hatinya, qalbunya. Ada rasa mencintai Allah lebih dominan dari yang lain-lain. Ya, kalau orang itu mencintai Allah berarti meletakkan cinta yang utama itu kepada Allah. Terus bagaimana mencintai harta benda, mencintai anak, suami, istri dan seterusnya? Itu di bawah bayang-bayang cintanya kepada Allah. Sekarang saya tanya, ini yang hadir, walaupun jumlahnya lumayan. Apa ada orang mencintai harta benda itu melebihi cintanya kepada Allah? Jawabannya? Ada. Bentuknya gimana? Saya lagi, apa ada orang mencintai duniawi, harta benda itu lebih daripada cintanya kepada Allah dan Rasulullah? Dan bentuknya gimana? Itu ada di dalam itu. Sebenarnya uang ini tidak boleh dibawa pulang karena bukan miliknya. Tapi ada nggak orang kemudian membawa pulang yang bukan hanya uang dipakai untuk infak, uang dipakai untuk santunan, lalu dikemplang? Ada nggak? Kalau yang kecil-kecil disebut nyolong dan riba ya. Kalau yang besar-besar di YouTube namanya apa? Korupsi. Nah sekarang saya tanya, jangan setuju nggak dengan statement saya bahwa rusaknya masyarakat bangsa dan negara ini adalah disebabkan karena syirik kepada Allah? Setuju? Itu saya buat dari Al-Falah Surabaya itu sudah saya omongkan. Dan jamaah saya beri kesempatan kalau jenengan tidak setuju dengan saya, nanti tolong saya ditegur. Saya punya argumentasi
bahwa rusaknya tatanan masyarakat, bangsa dan negara itu karena syirik. Tapi syirik itu jangan punya pemikiran seolah-olah patut disembah-sembah saja, bukan. Karena orang yang beribadah kepada Allah, haknya Allah itu tadi, salah satunya adalah mencintai Allah. Itu tadi. Tapi ini ada orang mencintai dunia, mencintai harta benda, mencintai sisi yang kenikmatan dunia melebihi cintanya kepada Allah. Dan itu sudah sendiri. Namanya asyirku fil mahabbah, syirik dalam bercinta. Jadi saya ulangi yang saya sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa diibadahi oleh manusia dengan gerakan fisiknya. Yang pertama, yang kedua, Allah itu bisa diibadahi dengan harta bendanya manusia. Berarti orang Islam itu juga untuk rajin dari harta benda. Ya. Ini namanya pengajian yang bulan balik krono ini kan begitu. Saya tidak tahu hitungannya Pak ya. Apakah target dengan di daerah atau di wilayah ini sudah memenuhi 100% atau masih 50% atau mungkin di bawah 100%. Mestinya karena perserikatannya terstruktur, polanya jelas dari pusat sampai ke bawah. Ada wilayah, ada daerah, ada cabang, ada ranting. Orang-orangnya ada. Dan mereka yang di awal usaha ada. Tapi mengapa kok kemudian, mohon maaf, ini kalau saya salah boleh ditegur. Kok bisa kalah dengan lembaga-lembaga yang lain? Andai kata itu disebutkan. Nah, sekarang dengan aturi perbandingan, mohon maaf, aturi perbandingan. Saya boleh cerita Pak ya? Oh tidak boleh, apabila kita taufik wajah. Boleh ya? Boleh. Bu, mohon maaf, saya ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Setiap hari itu ngaji. Masjid dan masjid taklim yang saya kunjungi itu, kalau tidak dari benar-benar riya ya. Itu lebih dari 87 tempat. Ya, tapi kalau saya boleh resign, berhenti, saya senang, tapi nggak mau lagi. Apa maksud saya? Saya membandingkan dengan daerahnya yang resmi miliknya Aisyah dalam taklim pengajian dan yang bukan. Itu masih di daerah yang bukan. Saya bisa tunjukkan Pak. Itu di sini. Ya. Ini saya kemukakan bukan saya dengan bermaksud untuk mengawal atau merendah-rendahkan, tapi untuk apa? Memacu. Mengapa tidak? Sedangkan strukturnya itu punya. Aisyah itu sampai di bawah, Muhammadiyah sampai di bawah. Tapi mengapa pengajiannya di daerah? Saya tidak boleh daerah kalau saya sebut di sini karena ini bisa kemana-mana. Kalau ada orang lain membuat satu taklim pengajian yang hadir dari mana-mana semuanya. Kopiahnya putih, pakai jenggot, karena penuh masjid. Dan saya tahu. Dan zaman saya banyaknya begitu Pak. Tapi kenapa? Kok PCM membuat pengajian, PCM tidak sekaya ini? Ini saya aturkan ke panjenengan sebagai perbandingan. Kenapa sih Haji kok tidak bisa memenuhi kriteria target sesuai tinggi? Padahal secara resmi orang-orang yang terkait dengan perserikatan itu banyak. Ya, di cabang yang saya tahu, cabang saya ini, orang yang mendaftarkan secara administrasi sebagai karyawan di perserikatan itu lebih dari 1.000. Lebih dari 1.000. Apakah tidak mampu untuk mengumpulkan itu? Dari 1.000 kali 2.000, dari 1.000 kali 5.000, dari 1.000 kali 10.000 tiap bulan. Jangan terlalu 10.000 ya, 5.000 aja bilang. Nah itu menurut saya mengapa kok dianggap sebagai hal yang lemah? Karena kesadaran kita namanya ibadah itu bukan hanya fisik saja. Kalau sudah sholat, sudah puasa, sudah ini berarti sudah mencapai derajat yang tinggi di dalam ibadah.
tapi tidak menyentuh ibadah kepada Allah aspek-aspek yang kaitannya dengan harta benda. Nah itu kan sebenarnya. Sedangkan tadi saya katakan Allah itu bisa diibadahi dengan harta bendanya. Allah itu juga bisa diibadahi dengan apa? Hatinya manusia, rasa mencintai dari rasa sungguh-sungguh. Ya, mencintai Allah. Ada rasa tawakal sama Allah. Ada rasa sabar dan sebagainya dan sebagainya. Nah sekarang saya kembali kepada haknya Allah. Haknya Allah. Ya. Haknya Allah itu tadi hak apa yang diibadahi. Ayat butuh wala yusyriku bi syai'an, itu kalau pakai bahasa hadis. Nah, ini namanya pengajian saya tak tidak hadis Pak ya. Di dalam kitab tauhid bab yang pertama itu ada begini. Nabi itu santai-santai tanya sama sahabatnya yang namanya Mu'ad bin Jabal. Nanti kalau dijawab walaupun jangan itu bukan Mu'ad bin Jabal. Ya Mu'ad, kata Nabi, atadri ma haqqu wa 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Mu'ad, kamu tahu tak apa haknya Allah yang wajib dipenuhi oleh hambanya dan apa hak manusia yang pasti dipenuhi oleh Allah? Kalau saya ditanya, itu jawabnya gimana? Andai kata Nabi yang tanya. Kalau tidak ada yang jawab, nanti saya sendiri yang jawab. Saya ulangi pakai bahasa aslinya. Yang Mu'ad ada dari mahaqqu wa 'alal ibadi wa mahaqqul ibadi 'ala Allah. Kamu tahu kan? Haknya Allah itu apa yang wajib dipenuhi oleh manusia? Dan haknya manusia itu apa yang pasti dipenuhi oleh Allah? Jawabannya? Jawaban panjenengan tidak salah, tapi waktu itu sahabat Mu'ad jawab begini, ini ada ilmunya. Jawabnya begini sahabat Mu'ad, Allah wa Rasuluhu a'lam. Apa bahasa Indonesia? Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nah, ini ada ilmunya di situ. Saya ulangi, ini sahabat bersama Nabi yang kita sadarkan bahasa Muhammad Rasulullah. Tapi ditanya oleh Nabi ini, apa sih haknya Allah yang wajib diberi manusia dan apa haknya manusia? Tapi pertanyaan itu oleh sahabat dikembalikan ke Nabi dengan bahasa apa tadi Mas? Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nah, di situ ada ilmu. Yang saya tanyakan, kenapa jawabnya begitu, sahabat? Allahu wa Rasuluhu a'lam. Nanti tak kembalikan ke tajid. Sebenarnya dengan itu di bawah naungan tajid itu bisa kuat. Ini beri dulu kan? Beri dulu.
Oke. Dilanjut apa ya? Kalau bagi lanjut ya 10 menit. kami berapa? 10 menit. 2 menit. Saya lanjutkan Bu yang biar tuntas ya. Ini saya bicara tentang haknya Allah dan haknya manusia, kewajibannya Allah dan kewajiban manusia. Maksud saya dengan memahami itu maka kita bisa meningkatkan produktivitas kerja kita. Maksud saya dengan begitu kalau ini dilempar di masyarakat maka masyarakat itu juga sangat produktif untuk mengeluarkan kewajiban-kewajibannya. Nah tadi saya sudah berbicara lebih dari 20 menit. Nah sekarang kita lanjutkan. Ini ambil teks di hadis. Tadi saya tanya, ada sahabat Umar ditanya sama Nabi, ada dari mahaku wa al-ibad, mahaku ibad ya Allah. Kamu tahu tak haknya Allah itu dan haknya manusia itu? Sudah dijawab tapi apa tadi sahabat Umar tadi jawabnya? Allah wa Rasuluhu. Nah dari situ ada ilmu buat kita yang bergabung di peserta. Apa ilmunya? Sahabat saja. Kalau itu kaitannya dengan akidah dan ibadah, tidak satu pun kata berani mendahului Nabi. Maksudnya lah ya. Sahabat saja yang setiap hari kadang-kadang bersama Nabi, tidak satu kata pun berani mendahului. Coba saya beri yang perbandingan yang lain, kisah yang lain. Nanti saya tarik di Masjid Haji. Sore hari Pak, Nabi itu bilang gini, la'utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbu wa rasulahu yuhibbu wa rasuluhu. Para sahabat, besok ya, pagi-pagi, salah seorang di antara kalian itu tak tunjuk orang itu yang cinta sama Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya juga cinta sama orang itu. Tapi tidak disebut nama Mas. Ya, jadi semalam suntuk para sahabat itu penasaran siapa ya? Kelanjutannya dari keterangan tadi Falamma asbahu ketika pagi hari Badau ala Rasulillah SAW. Mereka datang ke rumahnya Nabi. Itu sahih. Ditulis di Al-Qur'an itu. Ketika sudah di rumahnya Nabi, Nabi tanya begini. Aina Ali bin Abi Thalib. Apa bahasa Indonesia? Aina Ali bin Abi Thalib. Mana Ali? Berarti orang dimaksud siapa? Orang yang dimaksud Nabi berarti siapa? Ali. Apakah Ali datang di situ? Enggak. Oh yang ditanya. Mana Ali kok datang? Sahabat itu bilang gini. Huwa yashtaki ilaihi ya Rasulullah. Ali itu matanya sakit Nabi. Fa'ursilu fa'udiyati. Begitu sudah ngerti Ali itu matanya sakit loh. Para sahabat ini punya inisiatif mencari di mana Ali berada, didatangkan di situ. Ada hubungannya dengan Allah wa Rasulullah tadi. Apa maksudnya? Karena Rasulullah sudah tanya, Aina Ali, maka yang lain tidak berani. Ali sakit, saya saja. Ngerti maksud saya Pak? Ali sakit, saya saja. Tapi Ali dicari, didatangkan di situ. Ini maknanya Bu, hati-hati sekali ya. Sahabat itu tidak berani mendahului Rasulullah dalam sisi akidah dalam akidah. Nah ini yang diadopsi taksi itu sekarang di situ. Kalau itu akidah dan ibadah, insya Allah dengan berpedoman dengan situ, itu sudah dipilihkan dari sisi sumber itu sudah yang dianggap paling kredibel, paling soleh. Jadi Muhammadiyah itu bukan ngenteng-ngenteng lawan amandah. Yang tidak ada yang dibilang tidak ada. Wes, ini persoalan beda ya, bukan kaitannya dengan sesuatu. Jadi sudah dua yang saya kemukakan tadi dikandung maksud bahwa betul-betul sahabat itu nggak berani. Sehingga para tokoh-tokoh Muhammadiyah yang di bidang akidah dan ibadah, mereka tidak berani memberikan pedoman ibadah yang tidak ada tuntunannya. Nggak berani. Sahabat saja nggak berani Pak teman. Sehingga tidak ada kata-kata begini. Ini zaman Nabi nggak ada, tapi nggak apa-apa. Ya nggak boleh. Kalau itu akidah dan ibadah. Pengumpulan zakat ini zaman Nabi sudah ada nggak? Halo? Kalau sistemnya ya belum ada.
saja. Tapi pengumpulan zakat kan sudah ada, loh. Ada. Udah. Manajemennya itu diperbarui, dipermodern saja. Musahidnya sama, nggak berubah. Nisabnya sama, kan begitu Pak ya? Tidak ada, juga ada. Nah, terus Allah wa Rasuluhu alam tadi terus Nabi menerangkan yang saya singgung-singgung di awal ini. Hak Allah, haknya Allah adalah ayat butuh wa ayat syiriku bisa. Orang ibadah kepada Allah dan tidak boleh berbuat apa? Syirik. Tapi sampai saya kasih contoh air ini Bu, bisa dipakai ibadah tak? Ya, bisa dipakai syirik? Kalau orang Muhammadiyah se-Jawa Timur ya, mengumpulkan uang 5.000-an saja setiap bulan, itu kira-kira sudah berapa? Termasuk yang tergabung di amal usahanya 10M. karena mereka belum memahami bahwa ibadah kepada Allah itu sama saja kayak duit ini. Gitu loh. Kalau saya sudah dinasi seluruh daerah, ya oke lah yang sudah dinasi seluruh daerah. Ya, yang di wilayah kan bisa dibagi-bagi bisa. Ya, saya sering mengatakan begitu, terutama di internal. Mengapa tidak bisa menjadi lembaga keuangan yang sangat dicontoh yang lain dari sisi pemasukannya, dari sisi produktivitas penggunaannya, nasional dan Indonesia. Dari sisi orang bisa dipentas dari situ, lalu dipublikasikan. Bukan dipublikasikan dalam arti Korea, tapi dipublikasikan dalam arti untuk apa? Syiar. Saya tidak boleh menyebut lembaganya orang lain. Saya pernah diundang di lembaganya orang lain yang jauh lebih awal dari adanya lazim. Itu sudah triliunan duitnya. Ya, kaya sebenarnya. Jadi haknya Allah itu hak untuk diibadahi bisa dengan harta bendanya. Ini yang harus kita kumpulkan di masyarakat. Dan nanti juga cerita. Saya mengumpulkan uang 2.000-an Pak, 2.000 rupiah. Kalau tetangga kehilangan uang 2.000 saya di sana ya, 1 bulan. Tidak. Kalau kita belikan itu bisa dapat apa itu 2.000 rupiah. Tapi dari 4.000 orang Bu jamaah sampai 5.000 jamaah apa? Itu tiap bulan bisa nyantuni 5 juta. Ada pengurusnya. Oh yang ambilkan saya Pak dengan pengurus. Itu cuma nilai berapa? Itu pun tidak semua masjid taklim dan masjid itu stop. Jadi mau tak rubah, bukan masjid yang stop, bukan masjid taklim yang stop, tapi individu. Walaupun cuma 5.000, walaupun cuma 10.000. Karena ini tanggal 20 ada pertemuan di Utama. Saya tahu Utama mana? Di mana Utama lain? Itu Bogor. Saya mengumumkan untuk maulidlah, taklim di sana, pengajian di sana, jamaah-jamaah yang ikut diumumkan baru cuma 3 hari 4 hari yang daftar itu 750 orang jamaah. 15 bis. Tanggal 20 November. Sekarang paling ini kalau kabut. Itu yang mengaji taufik kitab yang sama Pak. Saya tidak bisa lagi kitab ini kan, bukan ngaji kitab. Kitab yang sama, pikiran yang sama. Nah sekarang kita ajak untuk memberdayakan itu tadi di antara. Jadi itu haknya Allah adalah hak untuk diibadahi. Bisa pakai apa? Gerakan-gerakan fisiknya manusia, bisa juga pakai apa? Harta benda. Yang ketiga tadi tidak kembangkan, bisa hatinya takut sama Allah, mencintai Allah. Jadi kalau pengelola sesuatu itu adalah orang punya kecintaannya kepada Allah tinggi dan punya rasa takut sama Allah tinggi, maka tidak mungkin ada kebocoran bahasanya atau tidak enak. Tapi tidak apa-apa kan dia ngomong. Tidak ada misminisme. Makanya saya pernah mengajar di Gresik ya, yang hadir banyak, katanya sampai 1.500-an. Saya boleh omongkan sekarang di sini.
Sebelum wabillahi taufiq wal hidayah. Boleh ya? Boleh. Saya bilang gini Pak, ini mohon maaf tidak bermaksud menepuk dada, tidak bermaksud paling baik. Pak, Bu, sekian ribu jamaah tadi. Bagaimana kira-kira andai kata negara itu dipinjamkan Muhammadiyah 2 tahun saja? Ini maksud saya. Dipinjamkan Muhammadiyah supaya dikelola oleh Muhammadiyah 2 tahun saja dipotong. Kira-kira tambah separuh atau tambah terkotor dengan Nabi gitu. Kan? Walau-walau. Kan kita sudah teruji. Kata benarnya manusia itu semakin susut, mohon maaf, diambili oleh oknum-oknum yang di internal amal usaha apa semakin naik? Iya, itu loh maksud saya. Semakin naik. Nah di situ, ya karena kita insya Allah sudah teruji kredibilitasnya sebagai individu yang bisa dipercaya. Jadi saya baru bicara hakku al-ibad. Nanti ada hakku ibadi Allah, haknya manusia. Apa haknya manusia itu? Kewajibannya Allah. Apa kewajibannya Allah? Allah yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Jadi dan saya sebagai aktivis itu tidak usah khawatir. Gimana tidak usah khawatir? Pasti tidak akan disiksa Allah. Kalau kita bisa mengembalikan haknya Allah tadi. Jadi kalau kita bisa mengembalikan haknya Allah, maka kita akan dapat hak kita besoknya. Apa hak kita? Yang merupakan kewajibannya Allah. Kita tidak akan dipersoalkan oleh Allah ketika kita. Sehingga ilustrasinya begini Bu. Ada anak muda ngomong bapak yang sudah sepuh atau ibu yang sudah sepuh. Pak, ternyata sampai ini sudah tua Pak. Gimana jawabannya bapak yang sudah sepuh tadi? Menurut Taufik, enggak apa-apa Mas, semua orang ya tua. Ya, yang tua itu loh bukan orang Islam kok. Benar nggak Mas? Anak muda ini ngomong Surabaya. Hati-hati loh Pak, saya tambah tua nanti banyak penyakitnya loh. Benar nggak Pak? Benar nggak orang yang semakin sepuh itu karena organ biologisnya sudah dipakai sekian puluh tahun tambah banyak penyakitnya? Belum tentu. Umumnya? Iya. Ya. Jadi kan masih muda, belum terasa. Nanti kalau jatuh 70 seperti saya, terasa. Oh no, tidak apa-apa Mas, memang sudah tua dipakai 70 tahun ya tidak. Kalau sampai duduk lama-lama berdiri mencolot bisa, kalau saya nggak bisa atau 70 ditotok dulu. Benar nggak Pak? Belum 70. Oh. Belum selesai. Ya. Iya. Bilang sebentar. Anak ini ngomong lagi Mas. Ya, hati-hati loh Pak, Bu. Dengan itu betul banyak nanti bisa mati. Betul ya? Betul ya Pak ya? Kalau begitu kan jangan emosi, jangan oh udah apa-apa, semua orang mati. Yang jadi masalah kalau saya mati tidak masuk surga. Nah itu loh, maka kita itu akan dapat hak kita dari Allah kapan saja. Itu tidak akan dipersoalkan oleh Allah. Karena di dunianya kita bisa mengembalikan hak kita kepada Allah. Hak untuk diibadahi satu-satunya dalam bentuk macam-macam. Di kitab-kitab tauhid itu yang ditulis garis besarnya itu Allah diibadahi dengan 3 tadi. Gerakan fisik dengan fisiknya. Yang kedua dengan apa? Harta benda. Yang ketiga dengan apa? Hati. Dan itu wajar. Nah di situ, orang yang memahami itu produktif. Nah, sementara ini kan pandangannya orang yang ibadah itu sholat gitu, yang kaitannya dengan tenaga itu sepertinya tidak, yang kaitannya dengan harta benda itu sepertinya apa? Tidak. Padahal itu bagian yang terpenting juga itu. Nah begitu saja, mudah-mudahan Allah SWT memberikan rahmat barakah hidayah kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.